Cerita berlanjut. Peti itu kembali sunyi. Begitu sunyi hingga napas pun nyaris tak terdengar. Di dalam kegelapan yang pekat mutlak, Jinmu bergerak tanpa suara. Setetes keringat jatuh menimpa genangan darah di lantai. Pluk, suara yang begitu kecil itu seketika membuat seseorang bergerak untuk mendekat. Namun, prak, tongkat bambu di tangan Jinmu telah lebih dulu melesat dan menembus dadanya. Tubuh mayat itu pun roboh ke tanah tanpa sempat mengeluarkan suara sedikit pun. Bunyi tubuh yang jatuh itu memicu kepanikan yang baru. Seluruh ratusan praktisi seni ilahi seketika menghujani tempat itu dengan serangan kekuatan ilahi serta senjata roh. Duar, belar. Ledakan dahsyat memenuhi seluruh ruangan di dalam peti. Namun Jinmu telah lenyap dari tempatnya berdiri. Ia bergerak bagaikan bayangan hantu di tengah kilatan cahaya yang menyambar ke sana kemari. Setiap kali cahaya menyala, satu nyawa kembali melayang pergi. Lalu seketika kembali gelap. Sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat yang perlahan roboh jatuh ke tanah. Ruangan di dalam peti itu luasnya hanya sekitar 300 langkah. Bagi ratusan orang yang menguasai kekuatan ilahi, tempat itu terasa sempit dan sesak. Setiap serangan kekuatan mampu menjangkau siapapun yang ada di dalamnya. Begitu peti tertutup rapat, kepanikan pun melanda hati semua orang, dan mereka saling menyerang tanpa mengenal kawan atau lawan. Banyak yang tewas di tangan rekan sendiri. Seorang ahli yang telah mencapai tingkat makhluk surgawi sempat berseru, memerintahkan semua orang agar tenang. Namun Jinmu seketika melesat dan membunuhnya. Kekacauan pun kembali pecah menjadi lebih dahsyat. Ada yang berusaha membuka tutup peti agar cahaya dapat masuk, namun baru saja menyentuh penutupnya, tongkat bambu Jinmu sudah menembus lehernya. Sejak saat itu, tak seorang pun lagi berani bergerak sedikit pun. Semua orang menahan napas, menahan detak jantung, bahkan berusaha menahan agar darah mereka berhenti mengalir. Tak ada yang berani membuka mata. Sedikit saja cahaya memancar dari mata, itu sama saja dengan mengundang kematian yang segera datang. Di dalam peti yang gelap itu, Jinmu bagaikan kelelawar yang menguasai malam sepenuhnya. Suara sekecil apapun yang terdengar akan langsung mengantarnya kepada mangsa. Ketika tutup peti kembali terbuka untuk mengeluarkan mayat-mayat, secercah cahaya pun sempat masuk ke dalam ruangan. Semua orang seketika berpindah tempat dengan cepat. Pertempuran pun kembali pecah. Jeritan demi jeritan terdengar bergema di dalam peti. Beberapa mayat lagi pun roboh tak bernyawa. Tiba-tiba, seorang praktisi seni ilahi tak sanggup lagi menahan tekanan yang menyesakkan dada. "Aku muak! Mati kalian semua!" Ia pun kehilangan kendali dan mengamuk. Seluruh kekuatan ilahi serta senjata rohnya ditembakkan ke segala arah tanpa mempedulikan siapa kawan dan siapa lawan. Duar! Ledakan demi ledakan terus mengguncang dinding peti yang kokoh itu. Setelah sekian lama, suasana di dalamnya kembali sunyi senyap. Pria yang tadi mengamuk itu pun terengah-engah dengan napas yang tersengal-sengal. Mereka semua telah mati? Aku yang masih hidup, hanya akulah yang tersisa. Senyum kemenangan baru saja merekah di bibirnya ketika, prak, tongkat bambu Jinmu menembus mulutnya hingga keluar dari belakang kepala. Tubuhnya pun seketika ambruk jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, tutup peti kembali terbuka lebar. Cahaya yang terang benderang seketika memenuhi ruangan seluas 300 langkah itu. Yang masih berdiri tegak di dalamnya hanyalah Jinmu, Pangongsong, dan Naga Kilin. Naga Kilin meringkuk-meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya penuh tertusuk pedang, tombak, anak panah, serta berbagai macam senjata roh yang menancap di sekujur tubuhnya. Karena tubuhnya yang begitu besar, sebagian besar serangan yang melesat tanpa sasaran justru berakhir menancap pada tubuhnya. Seluruh lantai peti dipenuhi oleh mayat-mayat yang berserakan. Ada yang tewas tertusuk tongkat bambu, ada yang tubuhnya terbelah oleh pisau tajam, ada yang dipotong oleh pedang-pedang terbang, dan ada pula yang hancur terkena serangan sarang naga sejati. Namun sebagian besar dari mereka justru tewas oleh tangan rekan-rekan mereka sendiri. Pangongsong menghela napas panjang yang penuh kelegaan bercampur rasa takut. Sepanjang pertempuran yang dahsyat itu berlangsung, saat yang paling berbahaya ternyata bukan ketika menghadapi musuh-musuhnya, melainkan ketika tanpa sengaja berpapasan dengan Jinmu. Nyawanya nyaris melayang di tangan pemuda itu. Tongkat bambu itu bahkan sempat menembus perutnya. Seandainya bukan karena refleks tubuhnya yang bergerak menghindar seketika, jantungnya pasti sudah tertembus dan ia pun telah tewas. Ia yakin sepenuhnya bahwa Jinmu sebenarnya tahu siapa yang ia tusuk saat itu, namun sengaja tidak menghabisinya sekalian. Namun karena tak memiliki bukti apapun, ia pun memilih untuk berdiam diri dan tidak menyampaikannya. Jinmu pun mulai menyeret satu persatu mayat-mayat itu keluar dari dalam peti. Tubuhnya sendiri pun penuh dengan luka-luka yang menganga. Ia nyaris tewas berkali-kali selama pertempuran itu berlangsung. Seandainya bukan karena salah satu praktisi yang tiba-tiba kehilangan kendali dan mengamuk tanpa pandang bulu, belum tentu Jinmu lah yang akan berdiri hingga detik terakhir. Pangongsong pun ikut membantu menyeret mayat-mayat keluar. Setelah lantai peti bersih kembali dari mayat, Jinmu pun memasukkan seluruh senjata roh yang dirampas dari musuh ke dalam kantong penyimpanan bawaannya. Setelah itu, ia pun memanggil kembali satu persatu senjatanya yang tersebar di dalam peti. Sit, sit, sit! Beberapa bilah pedang terbang pun tercabut dari tubuh Naga Kilin. Darah seketika muncrat membasahi kulitnya.
Naga Kilin menatap Jinmu dengan wajah yang tampak sedih dan terluka. Tuan Sekte, pedang-pedangmu itu juga menancap di tubuhku? Jinmu menjawabnya dengan wajah yang tetap tenang tanpa mengubah sedikit pun ekspresinya. Bukan, itu hanyalah kecelakaan. Melihat hal itu, Pangongsong diam-diam pun memanggil kembali beberapa pisau lempar miliknya. Ternyata, pisau-pisau itu juga ikut tercabut dari bagian pantat Naga Kilin. Naga Kilin seketika meraung kesakitan. Yang Mulia Agung, pisau-pisaumu itu juga menancap di tubuhku. Pangongsong batuk pelan untuk menutupi rasa malunya. Itu juga hanyalah sebuah kecelakaan. Naga Kilin mendengus kesal menahan rasa sakit yang masih menjalar. Pangongsong pun berdehem pelan lalu berkata, Tuan Sekte Jin, bukankah masih ada sisa air liur naga yang berkhasiat penyembuh? Aku juga terluka. Jinmu pun mengeluarkan beberapa botol berisi obat penyembuh. Namun Pangongsong justru mundur selangkah sambil menatap botol itu dengan curiga. Tiba-tiba hatiku merasa takut. Entah ini obat penyembuh yang sesungguhnya, atau justru racun yang mematikan. Kalau begitu, tidak usah. Jinmu pun langsung mengoleskan isinya kepada luka-lukanya sendiri. Melihat hal itu, Pangongsong akhirnya menoleh kepada Naga Kilin. Bolehkah aku meminjam sedikit air liurmu? Naga Kilin membalikkan pantatnya ke arah Pangongsong. Lihat dahulu betapa banyaknya luka yang ada di tubuhku ini. Mau kujilat sekalian saja sampai bersih? Wajah Pangongsong seketika berubah menjadi gelap pekat menahan amarah. Aku hanya meminjam sedikit air liurnya saja. Akhirnya Naga Kilin pun meludah ke tanah. Nah, ambillah dan oleskan sendiri. Pangongsong segera mengambilnya dengan cepat dan mengoleskannya ke luka-lukanya. Setelah mereka selesai mengobati luka masing-masing, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari kejauhan. Jinmu seketika berdiri tegak. Pangongsong pun segera membuka tutup labu pertumpahan darah yang ia bawa. Naga Kilin juga berusaha bangkit berdiri, meski tubuhnya masih terasa lemas dan lemah. Dari balik kegelapan yang pekat, muncul sesosok pemuda yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Ia berhenti tepat di depan tumpukan mayat yang berserakan di tanah. Tatapannya menyapu perlahan ke segenap penjuru medan perang. Makhluk-makhluk kegelapan yang berkeliaran di sekitar sana sama sekali tidak menyerangnya. Seolah-olah mereka menganggap pemuda itu bukanlah musuh mereka. Pemuda itu akhirnya menatap tepat ke arah Jinmu. Luar biasa hebat. Hanya dengan 2 orang dan seekor binatang berkepala naga, kalian ternyata mampu membantai habis seluruh pasukan pengintai yang kukirim. Pemuda itu pun memperkenalkan dirinya. Namaku Luo Wushuang, komandan pasukan pengawal elit roh. Lalu ia berkata dengan tegas, sebelum aku membunuh kalian, sebutkanlah siapa nama kalian. Pangongsong seketika mencibir mendengar perkataan itu. Belum pernah ku dengar nama itu. Kalau kau memang ingin mati, majulah sendiri masuk ke dalam. Luo Wushuang menggeleng pelan. Aku hanya ingin mengingat dengan jelas nama orang yang layak untuk dihormati sebelum ia binasa. Kalau begitu, matilah kau. Swing! Pedang di tangannya ditebas sekali ke udara. Namun seketika itu juga cahaya bilah pedangnya membelah diri menjadi puluhan, bahkan ratusan berkas cahaya yang memenuhi segenap langit. Pangongsong seketika meraung keras. Labu pertumpahan darah yang ia bawa seketika memuntahkan bayangan raksasa berwujud Buddha yang terbuat dari darah pekat. Duar! Gelombang cahaya pedang yang dahsyat itu akhirnya melemah setelah menabrak pertahanan Pangongsong. Namun Pangongsong pun jatuh terduduk lemas ke tanah. Sisa tenaganya telah habis terkuras habis-habisan. Jinmu pun menjentikan jarinya. Pedang bebas di tangannya melesat seketika menembus hujan cahaya pedang yang menyambar ke segala arah. Luo Wushuang segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dentang demi dentang suara pertemuan kedua senjata itu pun bergema di udara. Namun ketika Jinmu melancarkan bentuk pedang ke-18, seketika itu juga, prak! Lengan kanan Luo Wushuang terputus dari bahunya. Luo Wushuang pun mundur menjauh sejauh 1 mil. Wajahnya tampak pucat pasi. Dengan suara yang penuh amarah ia berseru, siapa sebenarnya kalian? Jinmu menarik kembali pedang bebas ke hadapannya. Suaranya terdengar tenang dan mantap. Aku, Jinmu, pemimpin Sekte Suci Surgawi. Lalu ia menunjuk ke arah Pangongsong yang masih terduduk lemas. Sedangkan dia, Yang Mulia Agung dari Istana Emas Roland. Wajah Pangongsong seketika berubah menjadi gelap pekat mendengar perkenalan itu. Luo Wushuang pun berbalik perlahan meninggalkan mereka. Sebelum lenyap di telan kegelapan, suaranya terdengar dingin dan penuh tekad. Jinmu, pemimpin Sekte Suci Surgawi, dan Yang Mulia Agung dari Istana Emas Roland. Ingatlah nama-nama itu. Suatu hari nanti, ketika kekuatanku telah cukup kuat, aku pasti akan kembali menuntut balas atas lengan kananku yang terputus ini. Jangan mati terlalu cepat sebelum aku datang. Sesaat kemudian, sosoknya pun lenyap sepenuhnya di telan kegelapan malam. Jinmu masih berdiri tegak di tempatnya. Pedang bebas terus berputar mengelilinginya, seolah-olah ia masih siap melancarkan serangan kapan saja apabila ada bahaya yang datang. Beberapa saat berlalu, barulah ia menghembuskan napas panjang perlahan. Seketika itu juga seluruh tubuhnya terasa lemas tak berdaya seketika. Pangongsong menghela napas panjang dengan penuh rasa kesal. Tuan Sekte Jin, mengapa kau harus menyebutkan nama asli kita?
Kita saja bisa saja menggunakan nama samaran yang lain. Jinmu pun terduduk lemas di atas tanah. Pedang bebas jatuh tergeletak di sampingnya. Ia bahkan tak lagi memiliki tenaga yang cukup untuk mengangkatnya kembali. Seandainya kita menggunakan nama samaran, dia justru tidak akan mundur dan pergi begitu saja. Hanya karena mendengar nama asli kita, dia memilih untuk pergi sementara. Ngongsong pun perlahan berdiri tegak. Di dalam labu pertumpahan darah yang ia bawa, seketika keluar gumpalan darah pekat yang melayang perlahan tanpa suara, menuju punggung Jinmu. Tatapan matanya berubah tajam dan penuh niat buruk. Inilah kesempatan terbaik yang tak akan datang untuk kedua kalinya. Jinmu telah kehabisan tenaga. Seandainya aku menyerangnya sekarang, kemungkinan besar aku dapat menghabisinya dengan mudah. Namun Jinmu tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Pedang bebas yang tergeletak di tanah, seketika mengangkat ujung bilahnya, perlahan menunjuk ke arah Pangongsong. Dengan suara yang lemah namun tetap tenang, Jinmu berkata, "Aku tak pernah menggunakan nama samaran saat bertindak. Lagi pula, bukankah kita akan kembali ke masa depan yang berjarak 30 hingga 40 ribu tahun dari masa ini? Bagaimana mungkin dia dapat menemukanku di masa depan yang berjarak 30 hingga 40 ribu tahun dari masa ini?" Pangongsong menggertakkan giginya menahan rasa kesal. Masih berani berkata tak pernah menggunakan nama samaran. Sungguh tak tahu malu. Akhirnya ia pun mengurungkan niat buruknya untuk menyerang. Ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi ramah dan penuh senyum. "Kalau begitu, izinkan aku membantumu berdiri." Jinmu menatapnya dengan pandangan yang tulus dan jujur. "Sungguh baik hatimu. Aku memang sudah tak sanggup lagi bangun berdiri sendiri." Mendengar itu, Pangongsong seketika bergidik ngeri. Ia buru-buru mundur menjauh. Laki-laki sebaiknya tidak saling bersentuhan. Lebih baik kita menjaga jarak satu sama lain. Jinmu hanya mendengus pelan mendengar alasan itu. Ia pun menopang tubuhnya yang lemas dengan bantuan pedang bebas. Lalu berkata, "Luo Wushuang mungkin akan kembali lagi membawa pasukan bantuan yang besar. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Naga kilin pun menarik kembali sisik-sisiknya yang tertancap senjata. Tutup petik Xing'an pun menutup rapat kembali. Jinmu naik ke atas peti dengan susah payah. Ia menoleh ke arah Pangongsong yang masih berdiri di bawah. "Yang Mulia Agung, naiklah ke atas." Pangongsong menggeleng pelan. "Aku biarkan saja diriku dibawa dari bawah." Jinmu tersenyum kecil melihat sikapnya. "Kau memang terlalu penuh curiga kepada siapapun. Padahal kita baru saja bertarung bersama, berbagi nasib hidup dan mati. Apakah kau masih takut aku akan menyerangmu dari atas?" Naga kilin diam-diam mengangkat cakar depannya yang tajam. Begitu Pangongsong naik ke atas, ia siap langsung mencakarnya. Pangongsong pun seketika menggeleng lebih kuat lagi. "Aku memang tak pernah percaya kepada siapapun. Tolong suruh si gemuk itu menurunkan cakarnya yang tajam itu." Peti itu pun kembali melangkah menembus kegelapan yang pekat. Jinmu memejamkan matanya sambil tetap menggenggam erat gagang pedangnya. Sementara itu, Pangongsong tetap berjaga di bawah peti sambil diam-diam menelan beberapa butir pil penyembuh untuk memulihkan kekuatan batinnya yang terkuras habis. Tak lama kemudian, kekuatan batinnya pun mulai pulih kembali. Tatapan matanya kembali berkilat penuh rencana. Seandainya aku menyerangnya sekarang, ia baru saja hendak menggerakkan labu pertumpahan darah yang tersembunyi, namun tiba-tiba udara di sekitar mereka dipenuhi aroma obat yang harum. Pangongsong melirik ke arah atas dengan curiga. Ternyata Jinmu diam-diam telah mengeluarkan tungku pembuat pil dari kantong penyimpanannya. Ia terus menelan butiran pil penyembuh satu demi satu. Sesekali, ia juga menyuapi naga kilin agar ikut pulih kekuatannya. Pangongsong pun menghela napas panjang dengan penuh rasa putus asa. Sungguh sulit sekali menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuh bocah ini. Tak lama kemudian, secercah cahaya tampak berkilauan di kejauhan. Mereka pun tiba di sebuah pos penjagaan sementara. Masih banyak pengungsi yang berkumpul dan menunggu di sana. Bai Juer yang sedari tadi menunggu kedatangan mereka seketika berlari menghampiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Ketika melihat peti yang tubuhnya penuh noda darah kering, Jinmu pun melompat turun ke tanah. Ia meregangkan tubuhnya yang masih terasa pegal dan lemas, lalu bertanya, "Mengapa kalian belum berangkat meninggalkan tempat ini?" Bai Juer menggeleng pelan. Banyak orang yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dewa penjaga pos ini pun telah pergi membantu mempertahankan kota 100 kemakmuran dari serangan musuh. Di sini, hanyalah tersisa kami yang lemah. Jinmu pun memandang sekelilingnya. Sebagian besar orang yang tersisa hanyalah orang-orang yang sudah lanjut usia, kaum perempuan, serta anak-anak kecil yang belum memiliki kekuatan apapun. Semua tampak begitu lemas dan kelelahan. Jinmu pun bergumam pelan kepada dirinya sendiri. "Kita tak boleh berdiam diri di tempat ini terlalu lama. Masuklah kalian semua ke dalam peti. Aku akan membawa kalian pergi dari sini." Bai Juer memandang peti yang besar itu dengan penuh keraguan. "Lalu, bagaimana dengan orang yang pergi bersamamu?" Tiba-tiba Pangongsong muncul dari bawah peti sambil tersenyum tipis. "Aku masih hidup dan berdiri di sini. Terima kasih atas perhatianmu dan kekhawatiranmu kepadaku." Jinmu pun segera menyuruh seluruh orang yang ada di sana untuk masuk ke dalam peti agar terlindungi. Namun ketika Pangongsong hendak ikut masuk ke dalam, Jinmu menggeleng pelan menahannya. "Kita berdua tetap berada di luar menjaga. Seandainya semua orang masuk ke dalam,
Siapa yang akan menjaga mereka dari serangan musuh? Pangongsong mendengus pelan menahan rasa kesal. Di masa yang penuh kekacauan seperti ini, kau masih sempat-sempatnya memikirkan keselamatan orang lain? Jinmu hanya tersenyum lembut mendengar ucapan itu. Aku hanya ingin menjaga sedikit kebaikan, agar tetap ada di tengah dunia yang sudah berantakan seperti ini. Pangongsong mendengus kesal lalu berkata, "Kalau begitu, panggillah aku secepatnya apabila musuh datang." Ia pun kembali menyembunyikan dirinya di bawah peti. Bai Juer memilih untuk tetap duduk di samping Jinmu. Naga kilin berbaring di belakang mereka, dan tak lama kemudian tertidur pulas karena kelelahan. Bai Juer menunduk memandang ke bawah sambil bertanya dengan suara yang pelan. "Mengapa Yang Mulia Agung itu selalu bersembunyi di bawah peti?" Jinmu tersenyum tipis menjawab pertanyaannya. "Seandainya ada serangan yang datang dari bawah tanah, dialah orang pertama yang akan menahannya untuk melindungi kita." Bai Juer mengangguk pelan tanda paham. Beliau memang sangat berhati-hati dalam segala hal. Peti itu pun kembali melangkah berjalan menuju ke arah timur. Jinmu diam-diam melirik ke arah gadis yang duduk di sampingnya. Hanya dalam waktu 1 malam saja, Bai Juer telah kehilangan rumahnya, kehilangan seluruh keluarganya, dan kehilangan masa mudanya yang seharusnya indah. Namun tatapan matanya kini tampak jauh lebih tegar dan berani daripada sebelumnya. Di balik rambut panjangnya yang terurai, Jinmu melihat sepasang tanduk naga yang kecil tersembunyi di sana. Ia baru menyadarinya saat itu juga. Jinmu pun tersenyum lembut melihat hal itu. "Apabila kau merasa lelah, kau boleh bersandar pada bahuku." Bai Juer mengangguk pelan. Ia pun menyandarkan kepalanya di bahu Jinmu. Namun matanya tak kunjung terpejam untuk tidur. Bayangan kehancuran kota 100 kemakmuran terus menghantui pikirannya. Cerita tangis, kematian yang datang begitu cepat, serta perpisahan yang mendadak, semuanya terus berputar di dalam kepalanya tanpa henti. Setelah berdiam diri cukup lama dalam kesunyian, ia akhirnya memberanikan diri bertanya dengan suara yang pelan dan lemah. "Kau pernah berkata bahwa kalian berasal dari masa depan yang jauh. Apakah perkataan itu benar adanya?" Jinmu mengangguk mantap. "Benar, bahkan sangat jauh. Sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun setelah zaman yang sedang kita jalani ini." Bai Juer terdiam cukup lama mendengar jawaban itu. Lalu ia kembali bertanya dengan penuh harap. "Lalu, di masa depan itu, apakah dunia hidup dalam kedamaian?" Jinmu tersenyum tipis memandang ke arah cakrawala. "Masih ada kedamaian. Setidaknya, untuk saat ini." Bai Juer memejamkan matanya perlahan. "Aku bahkan tidak tahu, apakah aku akan mampu hidup selama itu hingga tiba masanya?" Jinmu menatap ke arah orang-orang yang terlindungi di dalam peti. Lalu ia berkata dengan lembut namun tegas. "Kau harus tetap hidup dan bertahan. Seluruh orang yang ada di dalam peti ini sangat membutuhkanmu. Kau juga membawa serta harapan hidup kakakmu yang telah gugur, dan harapan hidup bagi putra kecilnya yang masih bayi itu." Tubuh Bai Juer perlahan bergetar menahan tangis yang mendadak muncul. Ia pun mengangguk pelan tanda setuju. Setelah beberapa saat berlalu dalam keheningan, ia kembali bertanya dengan suara yang penuh keraguan. "Maukah kau terus berjalan bersamaku menempuh perjalanan yang panjang ini?" Jinmu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Ia pun memandang ke arah ufuk timur yang mulai memerah. Fajar akan segera tiba. Seandainya dugaanku benar, maka setelah matahari terbit menyinari bumi, aku akan lenyap dari zaman ini. Perjalanan selanjutnya, harus kau tempuh sendirian bersama mereka." Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh membasahi pipi Bai Juer. Jinmu pun berdiri tegak. Ia menatap gadis itu dengan senyum yang hangat dan penuh kasih sayang. "Kakak yang baik, hiduplah dengan bahagia. Itulah satu-satunya pesanku untukmu." Bai Juer tak kuasa lagi menahan dirinya. Ia pun memeluk Jinmu dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya selamanya. "Jangan pergi. Aku takut menghadapi semuanya sendirian. Aku sungguh tak sanggup." Jinmu membalas pelukannya dengan penuh kelembutan. Setelah itu, ia melepaskan pelukan itu dan mengangkat tangan kanannya. Pedang bebas yang tergantung di pinggangnya melesat seketika menuju tebing batu yang menjulang tinggi di dekat mereka. Sret, sret, beberapa goresan tajam langsung terukir di permukaan dinding batu yang keras itu. Sinar matahari yang pertama kali muncul dari ufuk timur, akhirnya menyinari permukaan bumi yang masih gelap. Tubuh Jinmu perlahan berubah menjadi seberkas cahaya yang bercahaya terang, sebelum akhirnya sepenuhnya lenyap ditelan sinar matahari pagi. Sebelum bayangannya hilang sepenuhnya, suaranya terdengar pelan dan lembut. "Aku tak dapat meninggalkan benda apapun di zaman ini, kecuali sepotong kalimat yang terukir di batu tebing itu." Tubuhnya pun seketika lenyap sepenuhnya bersama cahaya pagi yang terang benderang. Petik Xing An yang berdiri di sampingnya pun ikut lenyap bersamaan dengan hilangnya Jinmu. Bai Juer berdiri terpaku di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Perlahan-lahan ia menoleh ke arah tebing batu yang tadi ditujukan oleh Jinmu. Di sana terukir 4 kata yang ditulis dengan huruf yang tegas dan jelas. "Nyawa manusia lebih berharga daripada langit." Bai Juer menggigit bibirnya menahan rasa sedih yang mendalam. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu berjalan mendekat dan menggendong putra kecil milik kakaknya yang masih bayi. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, ia berseru kepada seluruh orang yang ikut bersamanya. "Ikutlah bersamaku.
Aku akan membawa kalian semua keluar dari keputusasaan yang gelap ini. Aku akan menemukan tempat agar kita semua dapat terus hidup dengan layak. Seluruh orang yang tersisa pun mengikuti langkahnya dengan penuh harapan. Cahaya harapan kembali menyala di dalam dada mereka. Saat berjalan melangkah menuju arah matahari terbit, Bai Juer menoleh sekali lagi ke arah tebing batu tempat kalimat itu terukir di sana. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan kepada bayang-bayang masa lalu yang telah pergi. Jinmu, aku pasti akan terus hidup sebagaimana pesanmu. Aku akan menunggumu, meskipun harus menunggu melewati puluhan ribu tahun lamanya. Suatu hari nanti, aku pasti akan bertemu kembali denganmu. Dulu, saat kita berpisah, aku belum sempat mengucapkan perasaanku kepadamu. Seandainya hari pertemuan itu benar-benar datang kelak, aku tak akan membiarkan penyesalan yang sama terulang untuk kedua kalinya. Waktu terus mengalir tanpa henti, menyapu pegunungan, lembah, serta manusia-manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Yang tersisa hanyalah lembaran sejarah yang perlahan terlupakan dan kenangan yang terkubur bersama waktu. Waktu itu bagaikan sebuah lagu yang mengalir indah. Namun lagu yang indah itu pada akhirnya selalu berakhir dengan nada yang penuh kesedihan dan perpisahan. Jinmu kembali berdiri di atas peti Xing'an sambil memeluk erat sosok Bai Juer ketika cahaya matahari pagi menyelimuti tubuh mereka berdua. Saat sinar matahari yang pertama kali menyentuh tubuh gadis itu, perlahan-lahan wujudnya berubah menjadi butiran-butiran pasir yang halus dan berkilauan. Butiran pasir itu pun beterbangan terbawa angin, lalu perlahan-lahan lenyap bersama sisa-sisa kegelapan malam yang menghilang. Tak lama kemudian, yang tersisa di hadapan Jinmu hanyalah hamparan gurun emas yang luas dan sunyi senyap. Lembah yang dulu terhampar luas, pegunungan yang menjulang tinggi, serta kota 100 kemakmuran yang pernah megah itu, semuanya telah lenyap sepenuhnya. Yang tampak hanyalah bukit-bukit pasir yang membentang luas tanpa akhir sejauh mata memandang. Jinmu pun melompat turun dari atas peti. Sesungguhnya sejak awal ia sudah menduga bahwa hal demikianlah yang akan terjadi. Namun dadanya tetap terasa sesak dan perih tak tertahankan. Tutup peti Xing'an pun terbuka perlahan dan memuntahkan naga kilin keluar dari dalamnya. Peti itu tampak seakan bingung dan kehilangan arah. Belum lama berselang, perutnya dipenuhi oleh ratusan orang yang berlindung di dalamnya. Namun kini, tak seorang pun yang tersisa di dalamnya. Naga kilin tampak jauh lebih terpukul dan ketakutan. Ia begitu takut dan sedih hingga seketika membenamkan kepalanya ke dalam timbunan pasir yang dalam. Jinmu pun mendongak menatap ke sekelilingnya. Di tengah hamparan gurun yang luas itu, hanya sebuah tebing batu yang masih berdiri tegak dan kokoh tak tergoyahkan. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Badai pasir yang datang silih berganti pun tak mampu mengikis permukaan tebing batu itu sedikitpun. Di atas permukaannya yang halus dan kokoh, masih terukir 4 kalimat yang pernah ia tinggalkan sendiri. Nyawa manusia lebih berharga daripada langit. Jinmu berdiri terpaku memandang tulisan itu dalam diam. Ia sungguh-sungguh telah meninggalkan jejak yang nyata di masa lalu yang jauh itu. Artinya, segala peristiwa yang dialaminya semalam itu bukanlah sekedar mimpi. Bukan pula hayalan atau ilusi belaka. Ia sungguh-sungguh pernah hidup di zaman kaisar tertinggi yang telah lama hilang itu. Bertarung bersama orang-orang yang kini telah menjadi bagian dari sejarah kuno. Dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana sebuah zaman yang gemilang itu, akhirnya hancur lebur tak bersisa. Namun di dalam hatinya, masih tersisa kebingungan yang mendalam. Bagaimana mungkin mereka dapat melintasi waktu puluhan ribu tahun ke masa lalu? Dan mengapa pula mereka dapat kembali lagi ke masa kini dengan selamat? Serta mengapa seluruh zaman kaisar tertinggi itu akhirnya musnah sepenuhnya dari muka bumi? Sebuah dugaan perlahan-lahan muncul di benaknya yang mulai menyadari kebenaran yang tersembunyi. Seandainya zaman kaisar tertinggi dihancurkan, dan zaman kaisar pendiri pun mengalami nasib yang sama persis, mungkinkah pelaku yang menghancurkan keduanya adalah kekuatan dari langit yang sama? Jika dugaan itu benar-benar nyata, dari manakah sebenarnya kekuatan yang mengerikan itu berasal? Dari bawah bayang-bayang peti, Pangongsong perlahan muncul ke permukaan. Ia berdiri di samping Jinmu sambil memandang tulisan yang terukir di tebing batu itu. Lalu berkata dengan nada yang terdengar santai namun penuh maksud tersirat. Tuan Sekte Jin, kau pasti sedang merasa sangat sedih saat ini. Gadis dari keluarga Bai itu jelas-jelas menyukaimu dengan tulus hati. Dan sepertinya, kau pun memiliki perasaan yang sama kepadanya. Sungguh sayang sekali. Kalian berdua kini dipisahkan oleh jarak waktu puluhan ribu tahun yang tak dapat dijembatani siapapun. Suaranya terdengar semakin pelan. Namun setiap kata yang terucap terasa semakin tajam dan menusuk tepat ke ulu hati Jinmu. Secara diam-diam, tutup labu pertumpahan darah yang ia bawa terbuka perlahan. Segumpal darah pekat melayang tanpa suara sedikit pun, bergerak perlahan mendekati punggung Jinmu yang sedang berdiri terpaku. Sambil terus membiarkan darah itu melayang mendekat, Pangongsong terus berbicara dengan nada yang lembut namun penuh racun. Seandainya saja kau memilih untuk tetap tinggal di zaman itu bersamanya, mungkin saat ini kalian sudah menjadi suami istri yang hidup bahagia, dikaruniai banyak anak, hidup sederhana namun penuh kehangatan dan kasih sayang. Namun sekarang, semua impian yang indah itu telah hancur menjadi debu. Gadis itu kemungkinan besar sudah meninggal dunia sejak puluhan ribu tahun yang lalu.
Dan seandainya pun ia masih hidup hingga saat ini, mungkin ia telah menikah dengan orang lain, menua bersama keluarganya, lalu akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan. Tak seorang pun lagi yang mengingat namanya. Hanya kau yang masih menyimpan kenangan tentangnya di dalam hatimu sendirian. Suaranya kini terdengar bagaikan bisikan iblis yang membisikkan kata-kata yang penuh racun dan kepahitan. Apakah hatimu terasa sakit dan perih? Apakah penyesalan itu perlahan-lahan menggerogoti hatimu setiap detiknya? Seandainya demikian, biarlah aku yang mengakhirinya sekarang juga, agar kau tak perlu lagi menanggung rasa sakit itu sendirian. Ia pun bersiap melancarkan serangan yang mematikan. Namun tiba-tiba, bau cakar naga kilin menghantam wajah Pangongsong dengan sekuat tenaga hingga ia terpental jatuh tersungkur ke tanah. Belum sempat ia bangkit berdiri, bauk, bauk, bauk. Tamparan demi tamparan kembali mendarat dengan keras di wajahnya. Coba katakan sekali lagi. Cobalah kau ucapkan kata-kata itu sekali lagi. Pangongsong memuntahkan darah dari mulutnya. Ia pun seketika meledak dalam kemarahannya. Hai naga gemuk, jangan kau kira aku takut kepadamu. Naga kilin mengangkat cakarnya yang setajam pisau belati, siap untuk membelah tubuh Pangongsong menjadi dua bagian. Namun tepat saat itu, suara Jinmu terdengar pelan namun tegas menghentikannya. Naga gemuk, cukuplah, biarkan ia pergi. Naga kilin tampak bingung dan tak mengerti. Tuan Sekte, orang ini berkali-kali berniat membunuhmu dari belakang. Seandainya ia dilepaskan saat ini, kelak akan jauh lebih sulit untuk menanganinya kembali. Jinmu tetap berdiam diri memandang tulisan di tebing batu itu. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Semalam, kita bertarung berdampingan bersama-sama. Ia pun turut mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan rakyat jelata yang tak bersalah itu. Itu sudah cukup bagiku untuk memberinya satu kesempatan untuk hidup." Pangongsong perlahan bangkit berdiri dari tanah. Ia menepis butiran pasir yang menempel di pakaian dan tubuhnya. Dengan tatapan yang masih penuh keraguan, ia bertanya, "Kau benar-benar akan melepaskanku pergi begitu saja? Bukan berniat memancingku untuk berbalik lalu menyerangku dari belakang?" Jinmu menjawab dengan nada yang datar dan tenang. "Terlalu banyak nyawa yang melayang semalam. Hari ini, aku tak ingin lagi membunuh siapapun." Pangongsong pun mundur perlahan menjauh. Matanya terus menatap waspada kepada Jinmu. Namun tiba-tiba matanya berkilat penuh niat buruk yang baru muncul di benaknya. Dua kaki ilahi. Seandainya aku memiliki keduanya sepenuhnya, aku tak perlu lagi takut kepada Jinmu. Kecepatanku dalam melangkah pasti akan menjadi yang nomor satu di seluruh dunia. Semangatnya untuk menyerang seketika kembali menyala. Ia pun diam-diam bersiap melancarkan serangan. Namun, seret! Seberkas cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam timbunan pasir di bawahnya. Kaki kanannya yang berisi kekuatan ilahi seketika terputus dari kakinya. Wah! Pangongsong melompat tinggi ke udara sambil meraung kesakitan yang luar biasa. "Tuan Sekte Jin, kau ternyata mengingkari janjimu." Jinmu pun perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya tetap tenang tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. "Aku memang membiarkanmu tetap hidup. Namun aku tak akan membiarkanmu pergi membawa pergi kedua kaki ilahi itu bersamamu. Dulu aku mengambil satu. Hari ini aku mengambil yang satunya lagi. Selamat tinggal, Yang Mulia Agung." Pangongsong menatap kaki ilahi itu yang perlahan tenggelam kembali ke dalam pasir. Ia ingin segera merebutnya kembali. Namun, ribuan berkas cahaya pedang seketika muncul dari dalam pasir dan melindungi kaki ilahi itu dengan rapat dan tak tertembus. Jinmu ternyata sejak awal telah mengirimkan pedang-pedangnya bersembunyi di bawah pasir, menunggu waktu yang tepat. Dengan wajah yang tampak muram dan penuh kekesalan, Pangongsong pun memanggil bunga teratai raksasa untuk muncul di sampingnya. Tubuhnya perlahan-lahan lenyap masuk ke dalam kelopak bunga itu. Sebelum sepenuhnya menghilang, suaranya kembali terdengar penuh ancaman. "Jinmu, ketika kita bertemu kembali kelak, akulah yang akan memenggal kepalamu dari bahumu." Jinmu hanya tersenyum tipis mendengar ancaman itu. "Sungguh baik, seandainya begitu, maka saat kita bertemu kembali kelak, membunuhmu tak akan terasa membosankan bagiku." 8.000 bilah pedang terbang pun seketika muncul dari dalam pasir, sambil membawa serta kaki ilahi yang terputus itu. Tutup peti Xing An segera terbuka lebar dengan tampak yang seakan gembira, lalu menyambut kaki ilahi itu masuk ke dalam koleksinya. Jinmu pun kembali menatap tebing batu yang berukir itu. Di dalam hatinya ia berbisik pelan kepada bayangan yang telah hilang itu. "Baijuer, seandainya kau masih hidup hingga saat ini, mungkinkah kau benar-benar akan datang mencariku kelak?" Ia tetap berdiri di bawah tebing batu itu, enggan untuk segera pergi. Masih tersisa secercah harapan yang kecil, namun tak kunjung padam di dalam dadanya. Mengapa dari sekian banyak pegunungan dan bukit yang ada di sekitar sini, hanya tebing batu inilah yang tetap berdiri kokoh tak tergoyahkan oleh waktu? "Tuan Sekte!" Naga kilin tiba-tiba berseru memecah kesunyian. "Di sini, ada sebuah batu prasasti yang tertimbun pasir." Jinmu segera bergegas menghampiri tempat yang ditunjuk oleh naga kilin itu. Di bagian bawah tebing batu itu, sebagian permukaan batu besar tertimbun pasir halus. Yang anehnya,
Batu prasasti itu sama sekali tidak tampak terkikis oleh waktu dan cuaca. Di atas permukaannya, terukir beberapa baris tulisan yang jelas dan tegas. Jinmu membacanya perlahan, lalu seketika terdiam mematung. Jinmu, pemimpin sekte suci surgawi, serta yang mulia agung dari Istana Emas Roland, dimakamkan di sini. Baris kalimat berikutnya tertutup oleh timbunan pasir tebal, sehingga tak dapat dibaca isinya. Naga Kilin segera mengangkat cakarnya hendak menyapu pasir itu bersih. Izinkan aku membersihkan pasir penutupnya. Jangan! Jinmu buru-buru menahan tangannya seketika. Itu adalah sebuah jebakan yang mematikan. Naga Kilin seketika melompat mundur ketakutan. Untunglah kau segera menghentikanku. Jinmu mendengus pelan sambil menatap batu prasasti itu dengan pandangan yang tajam. Orang yang memasang batu ini sengaja menuliskan nama kita dengan jelas di atasnya. Seandainya aku penasaran lalu menyapu pasir yang menutupinya, mekanisme jebakan yang tersembunyi di bawah pasir itu seketika akan aktif dan meledak menghancurkan siapapun yang menyentuhnya. Naga Kilin pun bergidik ngeri membayangkan bahayanya. Seandainya tertulis namaku di atasnya, aku pasti sudah tak sabar membongkarnya hingga bersih. Jinmu pun mengamati sekeliling tempat itu dengan saksama. Tak tampak satupun makhluk hidup yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun setelah berdiam cukup lama dalam keheningan, Jinmu justru perlahan-lahan tersenyum. Sejujurnya, hatiku justru semakin dipenuhi rasa ingin tahu sekarang. Naga Kilin seketika tampak gelisah dan cemas. Tuan Sekte, tolong jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Jinmu pun mundur beberapa langkah menjauhi batu prasasti itu. Lihat saja apa yang akan kulakukan. Aku tak akan mendekatinya sedikit pun. Kita akan mundur sejauh 100 li terlebih dahulu. Lalu dari jarak yang aman itu, aku akan menggunakan kekuatan sihir untuk menyapu bersih pasir penutupnya dari kejauhan. Seandainya benar-benar ada jebakan yang dipasang di sana, biarlah ia meledak sendiri tanpa menimbulkan bahaya bagi kita. Dan kisah pun bersambung. Sudah selesai, Dola.